bertanya-tanya, di sini PPKS-nya yang mana? Oh, ini kebetulan ada petugasnya itu sama ibu, ya. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Permisi Bu, kami tadi dari KUA. Kan ini mau menikah, terus dari KUA-nya mengarahkan bahwa kami harus ke PPKS yang terdekat untuk mendapatkan kontrak pranikah. Oh iya, kebetulan saya petugas PPKS. Sekarang ini lagi ada MOU antara BKKBN dengan DEPA sebagai salah satu prasyarat menikah itu harus mendapatkan edukasi dari PPKS. Nah, sebelum kita masuk, kita cuci tangan dulu, baru kita ke meja pendaftaran. Baik. Oke Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Yang lainnya duduk di situ di ruang di kursi di belakang. Oh iya, kan sudah tahu tadi tujuannya. Saya kan cuma pranikah. Kita registrasi dulu. Siapa namanya, Pak? Taufik. Ibu? Kira Nutari. Tarik. Oh iya. Selanjutnya yang Ibu. Siapa namanya? Aulia Bu. Aulia. Kalau bapaknya siapa? Awan. Sekarang kita ke ruangan KIE Pranika ya. Silakan berdiri. Silakan. Teras. Masuk. Silakan duduk. Terima kasih, selamat datang di PPKS Barelas Kencana BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Wiwit Imarmawarti, saya petugas PPKS Barelas Kencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada yang bisa dibantu? Jadi kami berempat ini tadi kan dari KUA, terus di KUA-nya tadi mengarahkan kalau mau daftar menikah harus dapat rekomendasi dari PPKS. Kebetulan PPKS yang terdekat itu ada di sini yang di BKKBN. Baik. Sebelumnya, saya minta identitas dulu ya, identitas dari calon pengantin. Sebelumnya, nama ibu siapa? Siti Rahmi Utari. Oke. Nama calon suaminya? Taufik. Sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum. Kalau suaminya, calonnya, siapa namanya? Taufik. Taufik. Sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum. Tempat tanggal lahir untuk yang perempuan? 18 November. Oke, 18 November. Terus yang laki-laki? Tanggal 5 Desember. Oke, alamatnya? Di Balai Kota. Balai Kota. Yang laki-laki? Di Balai Kota. Oke, siap. Oke, umurnya? 26. 26. Pekerjaannya? Swasta. Swasta. Bapak Ibu tadi diarahkan dari Kantor Urusan Agama untuk datang di PPKS Barelas Kencana perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan rekomendasi. Oke, sebelumnya saya jelaskan informasi yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah informasi tentang persiapan sebelum menikah. Informasi apa saja yang ada? Saya jelaskan ya. Tentang kesehatan reproduksi, yang kedua tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, yang di dalamnya itu ada masa kehamilan dan 2 tahun setelah melahirkan. Kemudian metode kontrasepsi. Nah, semuanya itu adalah persiapan atau informasi yang Anda butuhkan untuk persiapan menjelang pernikahan. Sudah siap Bapak Ibu sekalian mendengarkan informasi dari kami? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Bisa saya mulai? Bisa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ya. Yang pertama saya jelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Kalau tampak luar seperti ini, perhatikan. Yang nomor 1 itu penis ya, organ reproduksi laki-laki yang digunakan untuk berhubungan seksual, maksudnya berhubungan suami istri ya. Jadi di situ penuh dengan pembuluh darah, makanya bisa terangsang, makanya terus bisa tegang ya. Jadi bisa ereksi, bisa membesar. Kemudian
bisa berejakulasi mengeluarkan cairan semen yang berisi sperma. Paham ya Bapak ya? Selanjutnya saya menjelaskan organ reproduksi perempuan. Bapak Ibu tolong diperhatikan gambar nomor 1 ya, ini yang bagian tampak luar, ini yang organ reproduksi perempuan yang bagian dalam. Gambar nomor 1 itu namanya vulva. Vulva berbentuk segitiga terbalik, terletak pada daerah dasar panggul, terdiri dari mon pubis, labia mayora atau bibir vagina. Yang kedua adalah mon pubis. Mon pubis itu puncak vulva tepat pada tulang kemaluan, terbentuk dari lemak dan tertutup kulit dengan rambut kasar yang nyata pada wanita dewasa. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, perhatikan klitoris. Ini adalah organ kecil pada bagian depan vulva yang sangat sensitif bila disentuh. Ini adalah titik pusat stimulasi pada perempuan. Jadi memberikan perasaan kepuasan saat distimulasi. Itu namanya klitoris. Ya. Kemudian perhatikan gambar yang kelima, itu vagina. Berbentuk pipih, terbentuk dari otot. Tidak dapat dilihat dari luar, merupakan penghubung rahim dan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai tempat laki-laki memasukkan penis saat berhubungan seksual. Selanjutnya adalah tentang pencegahan 4 terlalu, ya. Terlalu banyak, pengertiannya adalah terlalu banyak anak. Jadi seorang ibu melahirkan dan hamil dan melahirkan lebih dari 3 kali. Yang kedua, terlalu muda. Jadi ibu hamil pertama pada usia kurang dari 21 tahun, di mana kondisi panggulnya belum berkembang secara optimal dan kondisi mental belum siap menghadapi kehamilan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Adalah terlalu tua. Terlalu tua adalah ibu hamil pertama usianya lebih dari 35 tahun. Nah, ini ada resiko-resiko juga ketika seorang ibu hamil dan melahirkan di atas usia 35 tahun. Resikonya apa? Yang pertama, anak bisa cacat, ya. Yang istilahnya kalau tidak ini ya, mentalnya bisa kayak mengalami retardasi mental atau Down syndrome seperti itu. Terlalu rapat. Jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun. Jadi jarak antara anak yang pertama dan anak yang kedua itu kurang 2 tahun. Mengerti ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini juga beresiko bagi ibu hamil. Apa resikonya? Yang pertama bisa mengalami keguguran. Yang kedua anemia. Yang ketiga bisa bayinya lahir prematur. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu, kan saya sama masih akan melangsungkan pernikahan setelah Lebaran ini. Terus yang saya ketahui usia matang perempuan untuk menikah itu 21 tahun. Nah, sementara umur saya kan sekarang 19 tahun. Apakah kami dapat melangsungkan pernikahan sesuai rencana atau ditunda dulu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Usianya 19 tahun, apakah boleh melangsungkan pernikahan? Sesuai dengan undang-undang pernikahan terbaru, syarat umur minimal untuk perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki juga 19 tahun. Jadi secara kewarganegaraan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Tetapi untuk BKKBN memang 21 tahun ya, karena usia matang dan usia ideal seperti itu. Tetapi dianjurkan untuk melahirkan nanti usia 21 tahun. Jadi gimana? Apakah nanti boleh habis menikah langsung boleh merencanakan kehamilan? Sebaiknya harus memakai alat kontrasepsi, tetapi alat kontrasepsi jangka pendek, jangan jangka panjang. Nanti saya jelaskan lebih detailnya apa-apa saja yang bisa digunakan untuk menunda kehamilan. Ya, saya ingin melanjutkan informasi yang selanjutnya adalah tentang stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau menahun, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu
sejak janin dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai masa kehamilan, tumbuh kembang janin dalam kandungan. Trimester pertama itu 1 minggu sampai 12 minggu, yaitu terbentuknya tabung sistem janin, sudah tulang belakang dan otak sudah berkembang. Kehamilan adalah dimulainya bersatunya sel telur atau yang disebut ovum dan sperma. Terjadinya adalah di tuba falopi atau saluran sel telur. Untuk lembar balik selanjutnya adalah informasi tentang ASI. ASI adalah sumber asupan nutrisi yang penting untuk bayi. ASI diberikan kepada bayi selama 2 tahun, dari sejak melahirkan sampai bayi usia 2 tahun. Oke, lembar balik selanjutnya adalah informasi tentang stimulasi tumbuh kembang anak. Ya, setelah hamil 9 bulan kemudian melahirkan, apa yang harus dilakukan atau stimulasi apa yang perlu dilakukan untuk tumbuh kembang sang anak. Ini kalau kita lihat ya, ada perkembangan otak ya, ada balita sehat, bertambah umur, bertambah berat badannya, seperti itu. Nah, stimulasi apa yang harus dilakukan untuk tumbuh kembang anak? Ada 5 aspek. Yang pertama adalah gerakan kasar atau motorik kasar, yaitu gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian otot tubuh yang biasanya memerlukan tenaga. Ini contohnya apa? Kalau misalnya dia sudah umur 3 bulan, itu bayi biasanya bisa tengkurap. Ya, itu adalah gerakan motorik kasar. Lembar balik selanjutnya ada informasi tentang metode kontrasepsi ya. Yang tadi ketika mau menunda kehamilan harus memakai kontrasepsi. Apa-apa saja metode kontrasepsi modern yang tentunya di BKKBN sediakan? Salah satunya adalah kondom ya. Kemudian alat kontrasepsi jangka pendek yang kedua adalah pil KB. Kemudian ada alat kontrasepsi suntik KB. Ya, ada suntik kombinasi estrogen dan progesteron. Ini adalah yang jangkanya 1 bulan. Oke, sudah cukup jelas dan lengkap informasi yang saya sampaikan. Di sini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sudah atau telah mengikuti atau mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu sekalian ke PPKS Barelas Kencana BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.